Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, masih di bulan Ramadan dan sambil ngabuburit, Pak Dim coba untuk menganalisa, menganalisa lanjutan analisa kemarin. Ya nanti karena di US Open itu akan ada momen news rilis data, salah satunya ISM dan ADP non farm payroll, ada perubahan tenaga kerja non pertanian yang jam 19.15 dan jam 21 yang biasanya membuat market itu bervolatilitas. Sebelum ke pair yang akan kita tradingkan, kita tetap melihat ke DXY-nya sebagai market movernya. Oke, kita bahas, kita lanjutkan pembahasan kita kemarin. Kalau DXY itu memang gap to gap, jadi dari gap bawah ditutup, menutup gap atas dulu dengan manipulasi false break baru ke bawah, dan di sini menurut data yang kami terima ya rumor, potensi forecast para analis itu nanti data-data US itu masih mengalami pelemahan, jadi datanya itu turun, diprediksi turun, yaitu hanya sebuah prediksi, makanya kita itu mengakomodir sebuah prediksi tersebut. Di sini untuk DXY-nya kita ambil ini, kita di 4, ini sebagai support resisten yang diciptakan, yang telah dibulkan dan ngebreak support resisten penting di 101,760-an, yang kebetulan di kirinya ada gap. Kalau kita asumsikan nanti datanya melemah, berarti dolar itu dua potensi. Satu, ini menjadi tahanan, dia akan melanjutkan perjalanan ke level terdekatnya itu 101, dan keduanya kalau dia ini di broken, dia akan respect maksimal di sini untuk level-level koreksi. Jadi untuk level koreksi, sedangkan ini adalah support resisten yang diciptakan setelah ngebreak dan nutup gap tersebut. Jadi kita asumsikan nanti kalau naik adalah kenaikannya koreksi, untuk turun lagi paling tidak menuju ke 101. Di sini yang notabene ada low di jangkaannya, nanti level-level koreksinya. Jadi kalau dia berhasil break di atas support resistance ini, berarti level koreksi maksimalnya nanti ke atas sana, atas dan ke 101. Demikian juga yang duanya, karena support resistance ini juga penting, di sini mungkin bisa terjadi support become resistant, dengan asumsi kalau dolar nanti broken support resistant weekly itu, dan akan ke tetap ke bawah, membuat low baru, membuat lower low di kirinya, dari kirinya. Oke, gitu kira-kira. Dan bila nanti ditunjang data yang nilainya itu di bawah ekspektasi semua menjelang non farm payroll Jumat nanti, ini target penurunan ke sekitaran di level 100 atau di level base atasnya ini. Itu kira-kira untuk DXY-nya nanti, karena ini market movernya, kita langsung korelasikan ke pair-pair yang ada hubungannya dengan dolar tersebut.
Ya, berarti ini DXY itu ini kita pantau ini sebagai level koreksi dari support become resistant dan ini level koreksinya dari swing high dan low yang tercipta kemarin. Dan ini adalah support resisten dari weekly yang selaras dengan gap yang diciptakan. Jadi itu adalah level-level pentingnya dolar. Sekarang kita lanjutkan ke Euro USD dulu. Oke, kita lanjut ke Euro USD dulu. Polanya hampir sama, ya karena hampir 80% pergerakan DXY itu di copy sama Euro USD. Di sini pertama yang kita lihat adalah tren ya. Harga cenderung valid trennya naik dan cenderung membuat higher high. Jadi ini high, membuat higher high dan sudah membuat higher high, otomatis dia sudah ngebreak high sebelumnya di mana berpotensi sebagai support resisten kuat. Ini oke, yang diciptakan karena volatilitas news kemarin itu. Terus jangkaannya kemana? Jangkaannya ya sesuai dengan apa yang di US dollar tadi. Di sini karena sudah ada tanda-tanda kita naikkan time frame dulu. Kalau melihat dari sejarahnya si Euro USD ini sudah membuat high baru yang notabene-nya ngebreak ini atau enggap ini dan jangkaan ke atasnya itu ada potensi ke atasnya itu ada dikarenakan turunnya itu sudah target. Oke ya, kira-kira begitu. Terus kita lanjutkan, dia sudah membuat high baru dan high itu sendiri akan menjadi sebuah tahanan. Berarti potensi harga itu akan kembali untuk retrace ke sesuatu yang diawali dari momentum itu. Terus yang kalau melihat secara price actionnya kenaikannya ini bisa dikatakan adalah sesuatu. Ini bukan level entry kalau menurut kami ini sesuatu yang memang harus ditutup. Jadi ada sebuah gap di situ yang harus ditutup. Maka saya asumsikan harga ini ke sana itu nutup gap itu. Apakah dari kelanjutannya dia akan mengambil order di sini? Yang jelas di sini ada order yang notabene-nya nanti bisa kita gabung saja. Ini sebuah supply-nya, ini sebuah supply-nya, ya. Itu sebuah supply-nya itu sendiri. Dan ingat, support resisten weekly ini menurut kami adalah target berikutnya. Alasannya apa? Kalau sesuai dengan analisa berarti kalau dolarnya drop, EU-nya akan naik. Sekarang kita ambil kesimpulan dan tindakan apa yang akan kita lakukan dengan EU ini. Ya karena kita tidak bisa pungkiri kalau trennya ini naik kita hanya akan pakai opsi buy dan kita akan menjadi buyer di sini. Walaupun ini di sini ada supply yang sangat menarik, tapi saya asumsikan tetap akan menjadi buyer kalau tingkatannya ambil sell di sini skala koreksi. Jadi turunnya ini memang betul-betul di maintain targetnya. Kalau saya di sini ya targetnya hanya di base ini. Base ini atau di support become resistant itu. Itu kalau nanti ada yang ambil sell, tapi saya sarankan
pastikan ada konfirmasi. Tuh, kita asumsikan itu akan menjadi tahanan dan kita akan prepare mencari level-level buy-nya. Kita akan buy di mana? Kita akan cari sesuatu yang bisa menjadi sebuah opportunity di bawahnya. Saya melihat level ini. Level ini saya melihat satu. Memang kita lihat sebagai level koreksi pibunya. Skala pibunya. Dan dua memang di dalam level-level order block sendiri. Atau kita katakan itu last liquiditas. Last liquidity. Ini. Jadi itu sebagai sebuah konfirmasinya kalau memang si EU akan melanjutkan perjalanan sesuai trennya. Oke, kita kasih notes dulu. Dan ini kebetulan selaras dengan level kami. Di sini ada support, jadi break, retrace lanjut, dan dia breaknya itu mengalami sebuah backout. Dan di situ kita melihatnya sesuatu yang penting karena sudah ada backout itu sendiri manipulasi. Dan di sini ada sebuah support-support sejajar, mana di luaran sana mungkin ada yang mengatakan itu sebuah MPL. Ini jadi kita akan ambil buy di sini dengan konfirmasi tentunya juga di sini. Oke ya, gitu ya. Oke, ini adalah sebuah demand. Kita akan mencari opportunity di dua level itu untuk melakukan tindakan buyer karena di sini karena sesuai trennya market cenderung membuat higher high baru dan membuat higher low, makanya valid itu trennya naik, maka di sini kita akan menjadi buyer. Dan saya ingatkan bagi yang suka masuk skala rejeksi atau dalam konteks tertentu mengambil koreksinya, walaupun itu sangat tidak saya rekomendasi karena sangat riskan, momentumnya itu kuat. Ini nanti si seller itu cari konfirmasi di sini, terus target di situ saja. Oke ya. Oke, apa yang kita lakukan dengan EU? Satu, kita sudah mempunyai targetnya dan ini sebuah gap yang memang harus ditutup. Jadi ini memang harus ditutup. Tidak ada yang tahu harga menutup itu atau lanjut ke target atau koreksi atau ambil order yang ada di supply itu kita nggak tahu. Dan kita hanya akan menjadi buyer di sini. Kita akan tunggu market. Pertama kita akan mencari sebuah reaksi sini. Kalau supply ini belum di tag, nanti kita TP pertama di situ dulu. TP pertama itu satu. Terus yang keduanya kita akan ambil buyer buy di situ dengan konfirmasi dan tetap ke sana. Oke. Level-levelnya kebetulan sejajar dengan level IDC kita. Nanti ada di grup sharing dalam lalu cara menentukan level IDC itu gimana nanti kita kasih tahu. Oke. Dan kalau kita mengingat
di sini ada support become resistant yang notabene bisa membuat sebuah tahanan, tapi saya lebih prepare kalau di sini nanti si harga itu take ini, ya, jadi take ini, bahkan syukur-syukur itu enggak sedikit, itu take situ, kita cari konfirmasi kalau yang mau ambil rejeksinya, tapi di sini saya tekankan saya akan menjadi buyer. Oke, kita prepare ambil B di sini dengan target malah ke sana. Oke, ini untuk EU-nya, ya. Jadi kita simpulkan EU kita hanya akan menjadi buyer dengan alasan market itu trennya naik, kecenderungan membuat hack yang lebih baru. Kita akan buy di diamond diamond ini dan las likuiditas di situ dengan low ini sebagai row reversal atau invalidasinya. Jadi kalau low itu nanti di broken harga membuat low baru, dia adalah row reversal dan tren naiknya itu sudah mulai ada pelemahan. Makanya di sini kita kenapa kita ambil di situ ya, satu karena resikonya kecil dan bila kena SL itulah adalah sebuah konfirmasi lanjutannya. Itu terus kalau kita memanfaatkan resident pikat support ini harga ke atas nutup gap dan ambil supply-nya itu apalagi dengan manuver pekot berarti dia menunjukkan arah mau kemana, saya akan tunggu di sini. Berarti eh, B di resident Beacon Support dengan catatan supply ini bukan sudah dirusak bentengnya, baru kita prepare menuju target yang sebenarnya, yang di situ adalah support resisten weekly. Tuh. Untuk yang B di last liquidity dan demon itu sendiri nanti amankan di situ. Kalau memang ada enggap itu, enggap supply itu koreksi bisa ambil lagi. Jadi bisa re-entry. Oke, semoga jelas analisa sederhana dari Pak D. Kita lanjutkan ke pair favorit kita, Sigal, yang kemarin sudah kita analisa dan alhamdulillah kita diberikan sebuah pencapaian target yang sudah kita analisa waktu pada jam yang sama, ya sekitar jam-jam ngabuburit ini. Oke, sekarang kita evaluasi kemarin ini satu, ya, kita evaluasi. Kalau kemarin membuat symmetrical triangle di mana pattern itu adalah pattern netral, jadi bisa buy dan bisa sell di saat level-level atasnya yang dibentuk sebuah trend line itu dibroken dan kemarin kita kasih clue 2000. Selagi harga itu break 2000 potensi ke 2015, bahkan kalau 2015 itu dibroken potensi ke 2025 itu sangat besar dan ini tercapai. Ini tercapai apa yang kita analisakan. Terus sekarang karena nanti ada volatilitas yang ditunjukkan adanya rilis berita. Oke. Terus ini yang kemarin kenapa ini ada sebuah supply kok enggak kita ambil kan sudah saya jelaskan kalau di sini memang clean menurut kita itu clean enggak ada apa-apa makanya itu rentan dan gampang jebol. Oke, sekarang kita refresh lagi, kita mulai lagi analisanya. Di mana kemarin itu ada level atasnya 2000,
level bawahnya 1960, level balance-nya 1975. Dan level-level ini masih berlaku. Ya, sekarang apa yang akan kita lakukan? Sekarang kalau memang momentum ini tinggi, ini kekuatan bayarnya itu masih besar kawan-kawan. Kekuatan bayar itu masih besar. Apalagi kita kalau melihat ETF kecil, kita sudah mempunyai petunjuk ini harga itu cenderung memang ini dorongan buyer itu luar biasa. Ini kita bisa aplikasikan sebuah tren dan lagi ini kita aplikasikan sebuah tren dan lagi di mana harga ini ada reaksi saat harga sampai di level 2025. Oke, terus apa yang kita lakukan? Seperti yang kita katakan di depan tadi, biasnya DXY itu akan melemah dengan prediksi para ahli itu kalau nanti hasilnya itu akan turun. Makanya kita juga prepare hanya akan menjadi buyer seperti di EU, tapi bedanya di sini kita lebih ke target. Untuk target berikutnya, kalau memang 25 ini nanti di break dalam arti harga itu masih mengalami kelanjutan itu harga potensi besar itu ke 20 2020 2035 Pak maaf, dan level atasnya 2050 2060 dan 2075. Tapi kita lebih ke prepare ke level-level terdekat saja karena ini analis sebuah intraday. Sekarang kita coba lihat ke kiri. Sebenarnya level 35 itu apa toh? Ada apa di kirinya? Ditunjang oleh apa? Oke, sekarang kita lihat ke kiri. Ini level 2035 adalah sebuah resisten di weekly-nya. Oke, dia opennya open di saat tanggal 10 Agustus 2020. Terus kalau dilihat dari daily-nya 2035 itu apa kan gitu kan. Kita lihat kirinya ini yang tadi. Nah, di sini ada support kuat ya, support kuat dan open close candle daily. Ini merupakan sesuatu yang sudah fix kita katakan kalau level ini level-level yang perlu kita monitor. Oke, itu satu. Sekarang kita prepare ke tindakan. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita melihat kiri terdekatnya. Satu, karena kemarin itu symmetry angle itu sudah di broken dan level 2000 di break. Maka harga ke target atasnya, atau target atasnya mana? Target atasnya yang kemarin 2025 sudah tercapai. Sekarang kita ke monitor level-level target berikutnya. Di sini ada level 2023 yang kebetulan, ini kebetulannya kalau kita turunkan time frame 20 2023 itu menunjukkan sebuah apa? Oke, yes. Ini 2023 adalah level-level yang sebagai target seperti yang kita bahas di EU tadi dan di GEL kemarin. Dan di sini memang ada sebuah supply. Kita lebih ke itu. Ini supply-nya. Dan kita nggak memandang ini sebagai level entry. Walaupun harga nanti ada reaksi di situ. Tapi reaksi di situ itu kita kondisikan sebagai target harga sebuah kenaikan. Ya, ini kita lebih prepare ke situ. Ini juga kita tarik ke kanan sekalian.
Kalau 2035 itu lebih ke level, kalau rectangle-nya itu lebih ke base, jadi nanti kita bisa bersikap bijaksana. Oke. Terus kita akan tunggu di mana kan gitu. Terus sekarang kita tetap kembali ke bad data seperti yang sering saya lakukan. Kita lihat dulu data OI-nya, apakah level-level itu memang didukung dengan datanya. Kalau didukung dengan datanya, kita punya daya dukung lain. Yang itu kan, yang penting itu, buah daya dukung itu sangat penting supaya kita itu lebih bisa memahami sebuah level dan bertindak. Oke, sekarang coba kita lihat kita ke goalnya dulu, metal goal, dan ini update ya. Oke, kita monitor level tadi. Oke, level 2035 yes. Memang ada sesuatu di situ. Level 640-nya nggak begitu kuat. Level berikutnya 2050, selanjutnya 2060 dan 75 yang sudah saya tandai di sana. Jadi kalau saya itu memang menciptakan level-level itu selain dari support asisten berdasarkan struktur, langsung kita korelasikan ke data open of interest itu sendiri. Oke, di situ ternyata ini buktinya yang 2000 kemarin ya menjadi level kuat, menjadi level sebuah validasi, dan di sini memang mengatakan ada data dan sebagai support asisten kuat. Ya, kita kembali di sini harga bereaksi di level itu, dan kalau nanti mengacu pada sebuah tren yang dibentuk, kalau ini di broken berarti potensi ke sana ada. Saya hanya mengasumsikan 2035 ini sebagai target, bukan sebagai level entry, kawan-kawan. Karena saya lebih akan menunggu di 2050-nya atau supply yang di dekat itu. Oke, sekarang kita monitor di mana ada pelaku market di situ. Sebelum ke ranah itu, kita tahu persis symmetrical triangle meninggalkan jejak yang notabene-nya juga sebagai support resisten kuat. Ini, yes. Ini mungkin tak kasih warna lain. Oke. Terus di sini, ya. Oke. Terus kita akan gunakan TFM 30. Oke, langsung kita ini saya cari likuiditas dari harga kemarin dan harga tertinggi kemarin. Ini harga tertinggi kemarin. Oke, di situ sudah ketemu. Memang point of controlnya itu di situ, dan di sini ada likuiditas yang bisa kita asumsikan sebuah imbalance. Ada yang mengatakan imbalance gitu. Itu ada di ruangan sekitar ini, tetap tidak jauh dari 2015 di sini. Yes, ini ada imbalance. Imbalance keduanya di sini, di level-level 2000. Dan di sini memang data itu menunjukkan menjadi level kuat. Oke, itu
Ntar itu nanti kita persisikan. Ya, kawan ya, sebentar. Ini karena datanya jalan. Oke, situ. Terus tindakan apa yang kita lakukan? Ini, oke, satu, sekitaran level-level itu kita monitor. Ini kita monitor di level ini. Jadi kita monitor. Yang notabene itu memang level penting juga. Yes. Terus yang bawahnya ini. Oke. Bawahnya itu ntar kita akan persisikan kawan-kawan. Oke. Itu kita akan menjadi me- mence- eh, akan terlibat di ranah itu dan mengantisipasi pelemahan dari DXY-nya tadi, kita akan mencari peluang baik di situ. Di baik di level-level support become resistant become supportnya yang notabene level 2000 dan level-level yang diciptakan dari resisten kirinya dari symmetric triangle-nya yang kebetulan juga level yang ada di data. Jadi kita akan mencari sesuatu di situ. Oke, ini prediksi saya ya. Analisa kami itu ini. Jadi kita akan menunggu harga di sini di level ini dan harga akan ke target sebenarnya. Ini saya tidak memandang ini sebagai level entry. Ini sebagai targetnya, target awalnya. Ya, kasih putih. Terus target keduanya tetap di level-level yang data tadi. Oke, itu kira-kira untuk ke dan yang berikutnya kalau asumsi kita nanti ini memang turunnya sebuah koreksi dan ini juga level-level balance yang harus ditutup harga di sini hati-hati. Kalau mengambil tindakan di sini itu hati-hati. Memang betul-betul kalau buy di sini itu buy konfirmasi dengan target yang sama. Itu ya saya tegaskan. Karena di situ nanti bisa ada formasi. Kalau ini kuat menahan harga, harga itu ke sono. Tapi kalau dia ini di broken, level ini di broken, dalam arti level balance-nya di broken, harga itu masih ke bawah. Nah, makanya di sini kalau ada skenario mau beli di harga murah, saya sarankan tunggu di sini, ya, tunggu di sini. Kalau di sini memang betul-betul kita harus menunggu sebuah konfirmasi, walaupun di sini level kuat dan ada resisten di kirinya, maka di sini itu boleh saya katakan baik konfirmasi dengan target yang sama, dengan target yang sama. Kalau ngomong target itu sama, karena memang kita sudah dapat petunjuk dari DXY-nya dari kemarin. Oke ya, itu ya. Nah, terus akhirnya kita apakah level-level bawah ini masih level penting Pak D? Penting selama harga itu masih di atas 1060 kita ada opportunity di situ. Bahkan level balance-nya kan kemarin ini level balance, ini level balance-nya, ini level bawahnya, ini level balance-nya. Jadi level tengahnya sebuah pattern itu, pola itu. Ini sebagai sebuah resisten kuat. Makanya nanti kalau level
level B kita ini di broken, ya harga itu cenderung ke bawah itu sangat ada. Di harga itu cenderung ke bawah itu sangat ada ke sini sangat besar sekali. Dan yang perlu kita catat, saat harga ini nanti turun ke sini, apakah opsi B itu masih? Ya, ya tetap masih. Karena apa? Selama belum broken 60 itu ada tetap ada level B, bahkan level B di sini. Ya kalau kita ngomong-ngomong level B-nya itu di mana? Ya kita tuh harus berani berasumsi. Berasumsi ini sudah menjadi higher high. Higher high dari ini. Ya udah kita gunakan tool yang ada saja. Ini, oke. Harga di level-level itu masih toleransi level koreksi. Apalagi kalau bicara level-level yang ada di dalam pembelajaran kita. Ini adalah level apa? Level last likuiditas. Di sini adalah tahanan buyer terakhir dan kita akan menjadi buyer di situ dengan harga yang paling toleransi tentunya. Oke, itu maksud saya. Jadi di sini kita nggak boleh kaku karena di sini itu adalah eh, perdagangan dua arah. Jadi, bukan kita akan kaku harus menjadi seller, harus menjadi buyer. Ya lihat dulu apa yang diperlihatkan oleh harga tersebut. Price itu membentuk apa, dan konfirmasinya kemana. Oke, kembali lagi eh, level buy kita yang tengah itu juga bahkan di level koreksinya sebuah gol secara pibunya dengan asumsi ini sudah membuat teks baru dan turunnya koreksi. Oke, begitu kira-kira dari Pak D. Dan sini mungkin boleh saya kasih demand. Ini demand kita akan mencari B di situ dan di sini lebih ke tanda kutip kan gitu kan. Demand, demand, B konfirmasi. Oke, kalau di situ B konfirmasi, kalau di tengah ini kita berani PO karena apa? Ya karena di sini masih level koreksi, apalagi di bawah yang notabene last sebuah likuiditas, di mana kalau nanti kita kena SL di situ, berarti kita sudah berani confident untuk switching akan menjadi seller karena ini adalah merupakan apa? Seperti yang saya katakan di depan, ini adalah row reversalnya di mana dia akan menjadi level invalidasi uptrendnya. Invalidasi uptrend. Ini, oke, kira-kira itu yang kami sampaikan. Simak baik-baik, jangan gegabah melakukan tindakan. Kita itu harus begitu bijaksana memandang market, jaga money management, jangan lupa tetap pasang SL, dan jangan lupa kita harus bisa bertindak di saat kita kena SL. Oke, itulah dari Pak D untuk sore ini. Selamat berbuka puasa, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.